Satu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin pengajian subuh Masjid Imam Bukhari rahimakumullah. Marilah pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seraya memohonkan salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada pagi hari yang berbahagia ini, bagaimana kita tidak akan bahagia? Hari begitu cerah, di ufuk timur matahari mengintip sebentar lagi akan muncul. Dan kita Allah beri hidayah, Allah beri nikmat, ada di masjid yang indah. Itu adalah luar biasa. Bukan bahagia yang kaleng-kaleng, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Kebahagiaan orang yang ada di dalam masjid jauh lebih tinggi dan jauh lebih besar dari nikmatnya orang yang sedang tidur nyenyak di dalam kamar yang indah. Jadi karena itu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala itu kathiran, dalam jumlah yang sangat banyak. Tidak cukup hanya sekali, 2 kali, 3 kali. Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh paling tidak 33 kali, insyaallah. Jadi kaji kita pada pagi hari ini mensyukuri nikmat Allah, karena Allah berjanji memaklumkan wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi Allah di dalam membuat pernyataan barang siapa yang bersyukur Allah tambahkan nikmatnya, itu bukan sekedar qala, tapi Allah wa itta'adzana rabbukum. Apa artinya wa itta'adzana itu? Artinya adalah Allah itu memproklamasikan. Jadi suatu pernyataan yang jauh lebih kuat daripada kata-kata qala. Jadi para hadirin jamaah Masjid Imam Bukhari rahimakumullah. Bersyukur kehadirat Allah itu ini buktinya. Belum bicara sudah datang minuman. Ibu-ibu, bapak-bapak kan belum. Ini harus disyukuri. Disyukuri itu betul-betul dirasakan. Alhamdulillah, ini hangat-hangat kuku rasanya. Bismillah. Mudah-mudahan Allah memberkati yang membuat dan yang mengantarkan. Amin. Nah, jadi permintaan dari Bapak Zaini, Pak Agus itu jangan bicara lain-lain. Bicaranya kesehatan saja. Jadi saya tidak bisa menerus-neruskan yang tadi. Karena nanti masuk ke ranahnya Pak Yusman Qasim, nanti masuk ranahnya Pak yang lain-lain. Jadi saya akan masuk ke ranah kesehatannya. Karena di sini ada ibu-ibu, saya tertarik untuk membicarakan autis. Autis itu adalah suatu penyakit yang Allah takdirkan menyebabkan seseorang anak, biasanya anak. Walaupun autis itu bisa sampai dewasa. Dia anak ini menjadi tidak bisa dikendalikan, hiperaktif.
Itu satu. Lalu yang kedua, dia suka melamun, menerawang, seperti melihat sesuatu. Padahal kita ada di depannya, tapi dia melihat bukan ke kita, tapi sesuatu yang jauh di belakang kita. Nah, ini kadang-kadang bagi lingkungannya menakutkan. Dikira melihat makhluk-makhluk yang lain. Ya katakanlah misalnya Mas Gendruwo gitu ya. Tapi sebetulnya tidak. Anak autis itu, nah ini materinya ini luar biasa bagusnya. Sebelum orang lain bilang bagus, saya harus bilang bagus dulu, supaya yakin. Iya Pak ya, kecap itu selalu nomor satu. Nah, di mana letak bagusnya? Bagusnya itu adalah karena autis itu ternyata kelainannya bukan di mana-mana, tapi di dalam otak. Loh, kenapa di otak? Karena otak anak yang autis itu tidak sempurna pembentukannya. Dan Al-Quran sudah menyebutkan ribuan tahun yang lalu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kira-kira redaksinya begitu. Termasuk bayi yang ada di dalam kandungan. Bahkan bayi yang tidak jadi dikandung oleh ibunya. Artinya apa? Keguguran. Allah tahu. Jadi itu berkat Allah juga. Dan justru keguguran itu adalah mekanisme penyelamatan generasi langsung dari ilahi. Langsung dari Allah. Andai kata tidak terjadi proses peristiwa keguguran, mungkin yang lahir itu ya autis. Jadi jangan terlalu menyesali. Nauzubillah min zalik juga. Jangan sampai ada di antara keturunan kita keguguran. Tapi andai kata terjadi keguguran, apa Bu bahasa Maduranya keguguran? Aborsi. Abortus. Di Madura sana namanya abortus, Bu. Nah, itu adalah rahmat. Jadi kita memang harus melihat semuanya itu dalam perspektif keilahian. Orang getun, keguguran, tapi di balik keguguran itu mungkin suatu proses, orang barat mengatakan alamiah. Tapi yang benar kalimatnya itu adalah proses ilahiyah. Proses ketuhanan di mana Allah menggugurkan calon makhluknya itu ya demi keselamatan juga. Karena mbok menowo nanti hanya Allah yang tahu. Mungkin ini adalah kalau tetap lahir dia bakal autis. Dan lebih parah daripada autis. Karena itu dia tidak sanggup hidup, maka dia menjadi gugur, abortus. Jadi ada beberapa keluarga kita, sahabat, kenalan, yang begitu berduka dengan peristiwa itu. Maka kalau saya kebetulan ada, saya gembirakan dengan mengatakan, itu adalah rahmat Allah. Loh bagaimana kok keguguran kok rahmat? Banyak orang tidak bisa nyanda itu, belum bisa. Ya kita mulailah dengan menjelaskan bahwa tidak semua bayi yang lahir itu akan berkembang sesuai dengan yang normal. Ada kalanya dia mengalami seperti yang akan kita bahas, autis. Nah, autis itu asal mulanya kemungkinan besar terjadi karena spermatozon dengan ovum itu mempunyai kromosom yang tidak normal, salah satunya. Sehingga hasil konsepsinya, hasil pembuahannya itu adalah janin yang kromosomnya itu mengandung XXI. Jadi kelebihan kromosom X. Kenapa dia bisa terjadi begitu? Yaitu 3 semester pelajarannya. Jadi tidak usah kita bahas, percaya sajalah. Nah, jadi terjadilah gangguan proses pembentukan sel-sel otak.
Sel-sel otak dari anak yang autis itu sebetulnya sebagian besar normal. Tapi karena proses pemikirannya tidak normal, maka dia tidak bisa diperlakukan seperti bayi biasa. Dia harus dipenuhi dengan afeksionis. Apa itu afeksionis? Adalah Rahman dan Rahim. Jadi kalau kita biasanya dengan bayi biasa itu sayang, dengan bayi autis harus sayang, sayang, sayang. Sayangnya itu lebih dari kuadrat. Apa namanya? Lupa sudah. Quadruple. Jadi kalau sudah sayang, lebih sayang lagi, lebih sayang lagi. Dan alhamdulillah hasilnya itu luar biasa. Sebagian, kurang lebih 30% itu bisa seperti anak normal. Tapi ya agak kurang-kurang sedikit. Tapi setidak-tidaknya dia bisa menolong diri sendiri. Bisa disuruh mandi, bisa disuruh makan, bisa disuruh minum, minum lagi. Untung enggak. Tutup aja. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, Allah bisa memberikan suatu perubahan-perubahan pada tubuh manusia kalau tubuh manusia itu menyayangi dirinya sendiri. Kita misalnya kena penyakit gatal, jangan buru-buru ke dokter kulit. Tapi berdoalah dulu, ya Allah, ya Rabbi, sungguh aku sayang kepada diriku ini, sembuhkanlah diriku ya Allah. Hilangkanlah gatal-gatalku ini ya Allah. Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Sampai amin, gatalnya hilang, sembuh insyaAllah. Bahkan penyakit-penyakit yang dalam kacamata biasa, katanya tidak bisa sembuh, itu sembuh dengan Al-Fatihah. Kalau gitu BPJS tutup. Iya, yakin saya. Kalau seluruh umat Islam dan ditiru oleh umat yang lain, maka beban anggaran Kementerian Kesehatan yang sekitar 8 triliun atau 20 triliun itu bisa dihapus. Hapus Pak BGS. Jadi jangan takut. Asal mendukung proses medical ruqyahologi. Nah, apa itu? Yaitu kita meruqyah dengan didukung tindakan medis. Tindakan medis jalan, ruqyah jalan. Maka Allah akan mengangkat seluruh penyakit bangsa Indonesia. Pak BGS harus dengar ini, supaya anggaran Kemenkes itu bisa dimanfaatkan untuk anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan harus lebih maksimal untuk siswa, bukan untuk dosennya, bukan untuk gurunya. Siswa kita yang tidak mampu itu luar biasa banyaknya di daerah pinggiran. Tapi mereka tidak terjangkau. Dan ini sepertinya sistematis. Supaya ada pihak ketiga yang memanfaatkan kelemahan masyarakat kita di pinggiran sehingga bisa dipindahkan akidahnya. Nah inilah fokus Muhammadiyah untuk bisa menggarap daerah-daerah tersebut. Alhamdulillah kita sudah dapat membangun yang saya dengar di Jenggolo, yaitu sudah dekat-dekat ke Malang Selatan, itu sangat besar pengaruh positifnya. Di Yogyakarta, Kulon Progo juga demikian. Muhammadiyah sudah masuk dan sudah membangun pusat pendidikan hafalan Quran, hafid. Jadi autis tadi, sel-sel otaknya itu tidak sempurna pembentukannya. Padahal sel otak itu jumlahnya banyak. Berapa jumlahnya? 1000. Tapi untung tidak sampai 1 triliun. Baru 1/10 triliun. Nah,
Sekarang orang ngomongnya itu sudah triliun-triliun, Bu. Jadi 100 miliar jumlah sel otak. Nah, yang terganggu rusak pada autis yang mungkin taruhlah sepertiga, sehingga mempengaruhi betul kepintaran dari anak-anak yang autis. Nah, bagaimana merawatnya? Biasanya anak autis itu mudah sekali marah. Nah, marahnya ini jangan dibalas dengan tindakan yang bersifat memukul. Karena dengan dipukul justru dia semakin marah. Tapi harus dihalusi. Walaupun menjengkelkan. Misalnya kita sudah menyusun di meja sesuatu itu sudah teratur, datang anak yang autis pasti diacak-acak. Itu jangan diselentik, jangan ditampar apalagi diceples, tapi harus dilus-lus dan diganti dengan mainan yang lain. Jadi perhatiannya harus dialihkan. Jangan dibalas, diserang secara frontal. Kalau dialihkan, insya Allah dia baik. Dan tentu perlu berkonsultasi dengan dokter keluarga. Dengan berkonsultasi dengan dokter keluarga, maka kita akan dapat tambahan masukan. Dan ada beberapa jenis obat yang dapat meringankan gangguan perilaku daripada anak yang autis. Ini bukan obat penenang. Jadi kadang-kadang keluarga-keluarga yang mendapatkan obat dari dokter untuk anaknya yang atau cucunya yang autis, ada salah paham. Dikira obat penenang, bukan. Tapi dia adalah mengurangi produksi hormon yang menimbulkan aktivitas hiper. Kalau aktivitas yang hiper itu dikurangi, maka otomatis dia seperti anak-anak yang normal. Kemudian ajarilah dia untuk memegang alat tulis. Karena biar bagaimanapun juga, anak-anak itu akan belajar dengan menggunakan alat tulis dan kertas. Semuanya ada dalam Al-Quran, Bu. Mengenai ballpoint itu namanya surat Al-Qalam. Jadi Allah itu sudah menyiapkan betul tuntunan untuk manusia, makhluk Allah yang Allah paling sayangi di dunia ini. Al-Qalam. Jadi bahkan dalam surat yang pertama kali turun itu, ayat-ayat yang pertama kali turun, sudah disebutkan bahwa Allah mengajarkan ilmu pengetahuan itu dengan qalam. Halo? Ya, baiklah. Jadi kita lanjutkan. Dengan kita memberikan obat itu, perilaku akan menjadi normal. Maka bisa dia diberi tuntunan membaca ayat-ayat yang pendek, Al-Fatihah, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu binnas, dan seterusnya. Dan kemudian pemberian pelajaran itu dengan cara bermain. Jadi dengan melemparkan bola kecil, bola pingpong misalnya, ayo lemparkan, bismillah, bismillah. Lempar lagi, alhamdulillah. Atau dengan cara membuat permainan melompat-lompat. Anak autis itu senang sekali kalau diajak melompat-lompat. Jadi seperti di halaman masjid kita ini, alangkah indahnya kalau ada semacam PAUD-nya di sini, itu bisa dibuat semacam taman bermain. Atau sudah ada ya? Saya kok seperti melihat ada ayunan atau apa itu di pojok situ. Ilusi. Andai kata di halaman Masjid Imam Bukhari itu ada yang tergerak untuk membuat tempat ayunan, masjid ini ramai dengan anak-anak. Bukan dengan seumuran kita begini. Jadi monggo kita bikin sesuatu yang beda, tidak apa-apa. Kok ada ayunannya di Masjid Imam Bukhari?
Loh, apa ada salahnya dengan itu? Apa ada tempat seluncurannya, perosotannya yang aman? Jangan perosotan yang membuat gegar otak. Pernah lihat perosotan bikin orang patah pinggang atau gegar otak? Ada, tapi mungkin itu lucu-lucu aja kali. Ya, jadi kita lanjutkan. Maka autis itu akan bisa mendekati normal. Jadi kita tidak boleh terlalu skeptis, sedih, karena Allah sudah memerintahkan kita untuk la tahzan, jangan sedih. Ayat-ayat Allah ini semuanya, Al-Quranul Karim, itu mengajak kita untuk gembira. Asal alladzina amanu wa amilus solihat. Nah, disitulah orang membuat saripati daripada surat Al-Asri. Surat Al-Asri, Bu. Wal Asri. Ya. Jadi komitmen Allah untuk membuat manusia itu berbahagia, Allah tunjukkan dengan menurunkan Al-Quran. Nabi Adam sedih sekali, tergelincir dari surga. Dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Maka Allah turunkan Al-Quran. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tianakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Walahum yahzanunnya ini adalah bentuk lain daripada la tahzan tadi, tidak bersedih. Turun kalian dari surga, tapi aku akan berikan petunjuk hudan. Jadi kalau ada Bapak Hudan, guru saya namanya Pak Hudan Dardiri, itu luar biasa orang. Orang-orang yang luar biasa itu perlu kita sebut lagi namanya, karena setiap kita sebut namanya insya Allah rahmat tercurah kepadanya di alam kuburnya. Sama dengan kita membacakan Al-Fatihah. Jadi Pak Hudan ini orang yang autodidak, pintar berbagai macam bahasa. Dan dia mengajarkan kepada saya, hafalkanlah surat Al-Waqi'ah. Insya Allah hidupmu akan selalu dalam keadaan cukup. Nah, itu hadis atau apa? Nah, setelah kita periksa ternyata, itu adalah pesan sahabat Nabi yang termasuk ahli surga, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebelum dia meninggal, dia panggil anak-anaknya yang kalau tidak salah itu perempuan-perempuan. Aku akan sampaikan kepadamu, bacalah kalau bisa hafal Al-Waqi'ah. Niscaya Allah akan menjagamu dari segala hal yang menyebabkan sedih. Jadi la tahzan tadi itu konkretnya, kita baca saja sering-sering Al-Waqi'ah, hilang kesedihan. Tidak punya pasien baca Al-Waqi'ah, HP-nya bunyi, tit, tit, tit. Pak Agus bisa datang ke rumah. Nah, alhamdulillah. Jadi selalu ada kegembiraan. Dan Allah beri kegembiraan lagi. Penyakit itu penyakit yang tidak biasa. Ada orang alim, tapi kena gangguan di tempat yang tidak bisa disebut namanya. Bengkak. Dan dia malu mau ke rumah sakit lagi. Nah, ini menyinggung ke adab petugas di rumah sakit. Dia tuduh bapak ini melakukan hal-hal yang tidak baik. Tentu dia tersinggung. Dia tidak mau lagi ke rumah sakit. Nah, ini juga menjadi penyebab banyak penyakit tidak akan bisa dilayani dengan sempurna tanpa hidayah dari Al-Quran. Jadi Al-Quran harus masuk dalam suatu kurikulum
ilmu kesehatan. Mempercepat kesembuhan, mempertegas timbulnya kesehatan, menurunkan anggaran. Betul Pak BGS? Mudah-mudahan melihat narasi ini. Karena makin banyak yang menarasikan ini, maka Indonesia itu akan makin hemat. Tidak perlu berutang ribuan triliun. Tidak usah. Sandarkan saja diri kepada Muhammadiyah, semuanya akan jalan. Betul Pak Usman? Betul? Semuanya harus jawab betul dong. Orang Muhammadiyah sendiri tidak yakin. Harus yakin. Serahkan saja kepada kadar-kadar Muhammadiyah. Ada kadar Muhammadiyah? Tidak ada. Jawab dong. Berapa persen yang mau jadi pemimpin Indonesia? Bukan yang hadir di sini, cucunya lah. Harus didorong supaya mau jadi caleg. Kalau tidak mau, ya orang lain yang ngambil. Ini ngomong diri sendiri loh. Tidak ngomong politik. Betul? Kenapa kok wajahnya jadi serius gitu? Tidak usah takut. La tahzan. La takhaf. Jadi la takhaf itu adalah kalimat Al-Quran. Dan harus dikumandangkan kemana-mana. Apa artinya Bu? La takhaf. Jangan takut. Dari mana lahirnya kalimat la takhaf? Kalau Ibu penasaran atau penisirin di surat Toha berulang-ulang disebut la takhaf. Jadi Nabi Musa alaihissalam setelah mendapatkan risalah Taurat 40 hari meninggalkan umatnya, pergi ke atas gunung Sina, Tur Sina. Allah memanggil, diberikan Taurat. Itu divisualisasikan dengan bagus sekali di film The Ten Commandments. Tapi mungkin sekarang sudah tidak bisa lihat film. Sudah bablas, sudah lama sekali. Nabi Musa turun lagi membawa 10 perintah Allah. 10 jangan. Itu dikutip kembali ada di dalam surat Al-Isra. Jangan membunuh, jangan merusak, jangan mencuri, dan 10 perintah Allah. Tapi ada satu perintah Allah. Idhab ila Fir'aun. Pergilah kamu ke tempat Fir'aun. Di situ Nabi Musa gemetar. Lalu Allah teruskan, la takhaf, jangan takut. Aku beri engkau dengan 9 macam mukjizat. Yang terbesar mukjizat Nabi Musa itu adalah tongkat. Tongkatnya dipukulkan, bisa jadi apa Bu? Ya, jadi ular. Itu kalau dilemparkan. Dipukulkan saja, jadi mata air. Batu dipukul dengan tongkat itu memancar. Berapa mata airnya? 12. Kenapa 12? Karena suku bangsa yang ikut Nabi Musa itu, kalau diperinci, ada 12 bani. 12 keluarga besar. Kenapa 12? Karena anak Nabi Yusuf itu 12. Jadi ini kalau digatuk-gatukkan begitu Pak Usman, mohon maaf. Jadi Palestina kita tidak begitu paham barangkali. Tapi kalau Israel dalam Al-Quran penuh ceritanya. Dan insya Allah kadar Muhammadiyah harus hafal ini. Jangan hanya Pak Ustadz Adi Hidayat saja, semua harus hafal.
Jadi yang bergelar Israel itu adalah Nabi Yakub yang berjalan malam. Di satu versi disebutkan demikian. Tapi versi Adi Hidayat lain lagi. Kalau versi yang lama yang saya baca, Israel itu adalah orang yang berjalan malam. Jadi Nabi Yakub itu kalau berdakwah, dia perginya malam hari. Karena itu dia dikenal Israel. Anaknya tidak sedikit, 12. Mulai dari Simon, Peter, dan seterusnya. Nah, yang terakhir dari Rachel, anaknya itu adalah Nabi Yusuf dan Binyamin. Nabi Yusuf inilah yang paling disayang oleh Nabi Yakub. Nah, ini peristiwa keluarga. Ternyata kita tidak boleh menampakkan sayang kita berlebihan. Karena sayang Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf tercurah dan kelihatan oleh saudara-saudara, kakak-kakak dari Nabi Yusuf yang lain. Timbullah maksud yang kurang baik. Apa maksud dari saudara-saudara kakak-kakak Nabi Yusuf? Hilangkan saja, singkirkan. Bahasa sekarang itu dibina, kalau tidak bisa dibina, binasakan. Nauzubillah min dzalik. Jadi berbagai macam tipu daya. Nah, ini tipu daya. Dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf. Seolah-olah dia itu hilang. Diterkam serigala. Kalau diterkam serigala kan meninggal berarti. Jadi ternyata dia tidak sampai hati saudara-saudara Nabi Yusuf ini. Dia hanya dijebloskan, didorong ke dalam sebuah yang ternyata itu adalah sumur. Yang tidak terlalu dalam, tapi juga tidak terlalu dangkal untuk bisa dipanjat, bisa keluar. Tapi semuanya itu adalah Allah punya takdir, qadar Allah. Lewatlah kafilah. Ini kok cerita Nabi Yusuf ya? Tidak apa-apa ya Bu. Karena Allah itu semuanya itu mentakdirkan segala sesuatu. Dari autis pindah ke Nabi Yusuf yang paling tampan. Suri tauladan. Dan ini nanti kita baca ketika, bukan kita ya, tapi anak-anak cucu kita hamil. Bacalah surat Yusuf. Sekarang sudah ada USG. Kalau perempuan, bacalah surat Maryam. Jadi jangan terbalik, ya. Kalau bayinya laki-laki, bacakan surat Yusuf. Bayinya perempuan, surat Maryam. Nah, kalau surat Yusuf ini penuh dengan petunjuk, Bu. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Itu surat Yusuf. Mungkin sekitar ayat 90 atau 87. Berdekat-dekatan beliau. Di buku ini ada. Nanti siapa yang berkenan dapat buku ini. Kalau tidak berkenan, ya tidak dapat. Karena dia tidak sebanyak yang ada di sini. Ada yang berkenan? Oh ada, siap. Nanti dapat Bu. Saya lihatkan sebentar. Kalau tidak, 87, 90. Nah, baik. Ya? Boleh, boleh. Nanti difotokopi lagi boleh. Monggo Bu. Ya. Titip yang ke bapak-bapak boleh juga ya. Jadi alhamdulillah 12 Bani Israel itu asal mulanya itu mengerucut ke jumlah putra Nabi Yakub. Jangan keliru Nabi Adam lagi. Nabi Yakub punya anak 12. 12. Nah itulah yang menjadi kenapa ketika Nabi Musa memukul batu keluar memancar mata air jumlahnya 12. Dan tiap-tiap kepala suku tahu dari mana di mana dia harus minum. Jadi damailah Bani Israel. Bani Israel itu suka sekali membuat keonaran.
Ya karena sifat dari kakak-kakak Nabi Yusuf tadi itu terbawa terus. Yang baik hanya Nabi Yusuf sama Benyamin. Ya walaupun kemudian Nabi Yakub memohonkan ampunan untuk seluruh anak-anak. Dan Nabi Yusuf pun juga memohonkan ampunan untuk saudaranya. Jadi akhirnya terjadilah family reunion. Reuni keluarga. Nabi Yusuf alaihissalam sudah menjadi menteri besar. Menteri yang ahli segala macam urusan. Bendaharawan negara Mesir. Raja Mesir percaya sekali kepada Nabi Yusuf. Perbendaharaan Mesir diberikan kepada Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf memang pembesar yang sangat bijaksana. Bahkan Madian, negeri-negeri di sekitar Palestina itu, di sekitar Mesir, itu mendapatkan rahmat kebaikan dari Nabi Yusuf. Apa buktinya? Buktinya adalah anak-anak Nabi Yakub, jadi yang kakak-kakak Nabi Yusuf itu mendengar bahwa di Mesir ada pembagian sembako, padahal tidak ada pilpres di sana loh. Pembagian sembako. Datang ke sana kakak-kakak Nabi Yusuf dan pulang kembali membawa sembako. Jadi pembagian sembako Pak Usman sudah ada di zaman Nabi Yusuf, sudah ada. Jangan kaget. Jangan kaget. Jadi la tahzan, la takhaf, dan jangan kaget. Tinggal cari bahasa Arabnya apa ini, jangan kaget. Jadi anak autis itu bisa sembuh dan bisa seperti sedia kala, seperti biasa. Asal dikombinasikan obat dari dokter keluarga dan sayang, rahman dan rahim dari orang tua dan lingkungannya. Lama-lama jadi baik dan diperbanyak mainan. Nah itu mari kita pikirkan bagaimana membuat taman bermain Al-Bukhari. Itu perlu itu Bu, mendesak menurut saya. Karena kalau tidak kita siapa lagi? Apa nunggu generasi berikutnya lagi? Ya, jadi kita ini harus saling semangat menyemangati. Entah bagaimana caranya, bikin aja dulu. Besi banyak, tukang las banyak. Jadi tidak ada yang jadi masalah. Jadi karena mungkin banyak pertanyaan, saya akan coba ringkaskan saja masalah autis ini, bahwa itu adalah kesalahan ketika terjadi konsepsi. Kesalahan itu bisa karena kromosom yang tadi, bisa juga karena stunting lah ini. Karena kurang gizinya si ibu. Jadi ibu yang sedang hamil perlu gizi yang cukup, tapi tidak berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan, janinnya itu menjadi sangat besar. Lebih dari 4 kilo, nanti terpaksa lahirnya dengan operasi, sesar. Lah, tengah-tengahnya inilah yang bagus. 3 kilo, 3 kilo 3 on, 3 kilo setengah itu sudah agak dianggap besar. Bahkan ada kecenderungan lagi sekarang, supaya perutnya ibu itu tidak sampai melar, 2 kilo 7 on. Itu dianggap ideal. Zaman dulu tidak begitu. Ini paradigma kedokteran ini berubah-berubah juga rupanya. Zaman dulu 4 kilo paling bagus. Saya lahir 4 kilo. 1 on katanya. Atau 4 kilo. Jadi dinamakan birce, beruang kecil. Karena yang nolong masih orang Belanda. Alhamdulillah. Jadi demikianlah Bapak-bapak pemirsa dan ibu-ibu, kita sudahi kajian kita ini dengan mencukupkan materi autis, tapi silakan kalau ada hal-hal yang mau kita bahas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin dibantu, siapa yang mau langsung bicara aja, Bu. Ya, Bu. Insya Allah bisa. Tapi kita harus lihat perspektif kondisi sekarangnya seperti apa. Apa dia koma, tidak sadar? Kalau tidak sadar berarti kerusakannya parah. Sadar. Lalu bisa menggerakkan tangan dan kaki. Bisa bicara. Lalu yang tidak bisa apanya? Ya baiklah. Jadi kita harus kumpulkan faktanya dulu. Jadi ini hidup-hidup kita tiru Polri punya SOP. Kumpulkan fakta. Fakta dikumpulkan, kita susun, baru kita bisa memilah-milah. Oh ini bisa kembali normal, ini agak normal, ini mungkin ya kurang baik gitu loh Bu. Tapi saya mempunyai harapan yang besar bisa kembali normal. 35 tahun yang lalu, ini sedikit cerita ya. Ada orang kena penyakit Guillain-Barré syndrome. Dia pegawai Kementerian Agama. Kemudian yang namanya penyakit Guillain-Barré syndrome itu keempat anggota gerak itu tidak bisa gerak, Bu. Kaki tidak bisa digerakkan, tangan tidak bisa digerakkan. Jadi hanya bisa bernapas dan bicara dan makan, minum. Tapi alhamdulillah karena sudah ada obatnya, diobati 3 bulan baru sembuh. Tapi luar biasa sabarnya Bapak ini dan tawakalnya. Dia bertahan 3 bulan itu di rumah sakit, tidak minta pulang paksa. Bertahan 3 bulan dan dapat obat terus. 3 bulan alhamdulillah sembuh. Dia dinasnya di Madura. Karena dia punya penyakit yang demikian, perlu kontrol, dia berikhtiar untuk dapat pindah ke Malang. Maka dibuatkanlah surat keterangan bahwa dia perlu kontrol di rumah sakit yang cukup peralatan persediaannya, semacam Saiful Anwar. Jadi Saiful Anwar bagus itu sudah dari dulu, Bu. Cuman sekarang sangat-sangat bagus. Dulu baru bagus. Sekarang sangat. Direkturnya Pak Dr. Bakhtiar. Tambah bagus lagi. Onkologis ya. Jadi sembuhlah dia dan tahu qadarullahnya. Akhirnya beliau itu mencapai profesor. Saya yang Bapak dulu periksa. Hah? Iya, iya. Jadi bisa jadi profesor. Jadi kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Seperti pesan Nabi Yusuf, Nabi Yakub kepada anaknya. Nabi Yakub itu berpesan kepada anaknya, yang kakak Nabi Yusuf, supaya mencari Yusuf. Kakaknya itu beralasan lah. Tapi Nabi Yakub berpesan, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jadi meskipun kerusakan sel otaknya sedemikian rupa, kita tidak berputus asa. Kita selalu berdoa, kita elus kepalanya itu, kita doakan dengan Al-Fatihah, ya Allah, dengan kadarmu ya Allah, dengan kodratmu, engkau sembuhkan sel-sel otaknya. Kalau Allah menghendaki, sembuh. Jadi tidak ada yang tidak ada harapan. Dan orang yang saya ceritakan sepotong tadi, yang mempunyai sakit di tempat yang tidak bisa disebut namanya itu, setelah diobati langsung sembuh. Langsung dia bisa duduk. Tadinya kalau duduk itu sakit.
Bahkan setelah saya tinggalkan, dia bisa berdiri. Padahal tadinya itu bergerak aja sakit. Jadi alhamdulillah. Jadi jangan kita mengabaikan ruqyahologi. Itu benar-benar ada dan milik umat Islam. Jangan sampai itu diambil orang lain dan umat Islam tidak merasa kehilangan. Dan itu sudah terjadi. Kalau bapak-bapak memeriksa apa artinya ruqyah, bahkan di Kamus Besar Indonesia, bahasa Indonesia, itu artinya adalah penyembuhan dengan jampi-jampi. Salah itu. Kalau ada orang kita yang menyusun Kamus Bahasa Indonesia, titip, artinya ruqyah itu adalah penyembuhan dengan kalimat-kalimat Allah. Atau lebih tegasnya lagi, penyembuhan dengan Al-Fatihah. Karena yang disebutkan dan terjadi di zaman Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu sahabat menyembuhkan orang sakit itu dengan Al-Fatihah. Jelas hadisnya di kitab yang tebal ini Riyadhus Shalihin insya Allah pasti ada. Kalau tidak salah di hadis nomor 306 atau dekat-dekat. Jadi ada serombongan sahabat keluar berpatroli. Biasanya berpatroli gitu 3 hari 3 malam. Nah itu di jamaah di saudara kita di tempat lain namanya khuruj. Khuruj itu artinya keluar. Keluar dari mana? Ya dari Masjid Imam Bukhari ini kita keluar, tidak di dalam masjid terus. Kemana 3 hari? Kemana saja? Tidak usah jauh-jauh, tidak apa-apa. Dari sini kita hanya pergi ke Gang Keramik. Itu sudah khuruj namanya. Jadi kita bermain ke Masjid Al-Hidayah misalnya. Itu sudah khuruj. Jadi persaudaraan sesama masjid perlu dikembangkan. Jangan masjid ingin bagus-bagus sendiri. Itu tidak bersaudara namanya. Bersaudara itu kita bagus-bagus semua. Nah, jadi akan halnya pergi tadi itu, maka menyebabkanlah semuanya itu menjadi lebih baik. Mungkin ada lagi yang lain, Bu. Ya, itu memang ada orang yang terlambat berbicara. Ada orang yang terlambat membaca. Jadi disodori buku untuk membaca, dia tidak bisa. Disleksik namanya. Anak disleksia itu tidak bisa membaca. Tapi bukan dia bodoh. Jadi kita lakukan suatu ekstrapolasi. Tidak kita tugasi dia membaca, tapi dia mendengar. Semua pelajaran diberikan melalui telinga. Lama-lama dia pintar juga. Nah, akan halnya membaca, itu bisa dimulai dari dalam kandungan. Niatkan seorang ibu yang hamil, ketika dia membacakan untuk anaknya, yang ada di dalam kandungannya. Maka anak itu ketika di dalam kandungan, sel otaknya akan mengalami perubahan yang lebih khusus. Kalau yang ibunya baca Al-Quran, nanti dia akan menjadi hafidz. Sudah ada buktinya, 1. Jadi 1 bukan berarti sedikit. 1 itu sudah sangat banyak. Sekarang dia sekolah di Turki. Alhamdulillah. Karena ketika ibunya hamil, dibacakan Quran kepadanya. Jadi memang khususon, nah ini bahasa tetangga, saudara kita, khususon fil janini. Kepada janin saya ini saya bacakan surat Yusuf.
Jadilah dia pria yang tampan sekali. Jadilah dia orang yang sangat mudah menghafalkan ayat. Jadilah dia seorang anak yang tidak suka musik. Jadilah dia seorang anak yang tidak suka nonton video. Jadi kalau nonton TV gitu dia tidak suka. Dia sukanya hanya membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Di pintu surga sudah terbuka buat ibunya. Bapaknya juga tidak mau ketinggalan pasti kan. Apa mau ibunya tok masuk surga, bapaknya tidak? Mau bu? Diajak kan? Nah, proses ajak mengajak ini ada disebutkan dalam Al-Quran. Jadi satu saja berbuat baik dalam keluarga, itu sudah alhamdulillah. Itu sudah merahmati seluruh rumah. Jadi jangan berputus asa dalam rahmat Allah. Artinya adalah, di rumah itu suami tidak mau ngaji. Di rumah itu suami tidak sholat, jangan putus asa. Ngaji aja terus, sholat aja terus. Lama-lama suami akan sholat, akan ngaji. Lama-lama dia akan nanya, Bu tadi dari mana? Dari Imam Bukhari. Oh kalau gitu, kalau mau pergi saya diajak ya, biar saya antar. Rahmat Allah turun. Jadi yakinlah. Sebaliknya juga begitu bapak-bapak. Istri belum bisa ngaji, ya sabar. Lama-lama dia akan pinter ngaji. Entah bagaimana Allah menyampaikan rahmatnya. Allah Maha Besar. Allah Maha Kuasa. Semua urusan terpulang kepada Allah. Wa ilaihi turja'ul umur. Alhamdulillah. Jadi cukup ya Bu jawabannya, bisa saya kira. Nanti kita lihat faktanya. Mungkin ada lagi, silakan, kalau enggak kita banyak yang mempunyai urusan barangkali. Ya Pak. Ya. Oh, Waalaikumsalam. Obat. Itu tugas kita. Jadi mohon maaf saya potong. Karena takut nanti lupa. ABK itu justru pekerjaannya Muhammadiyah. Jangan jadi pekerjaannya Romo Jansen. Salah sekali pikiran kita itu. Oh ini serana Romo Jansen aja. Bagaimana itu? Enggak. Muhammadiyah punya tanggung jawab sosial. Dan itu adalah salah satu item, salah satu butir dari sekian banyak masalah sosial. Ya, kita punya psikolog, kita punya dokter anak, punya semuanya Muhammadiyah. Tinggal di WA saja, tolong ini bagaimana? Oh kami perlu dana sekian-sekian. Ya dialokasikanlah. Uang beli
Mall saja bisa kok Muhammadiyah. Hotel aja bisa. Taman Sengkaling dirubah jadi hotel. Lah kok mbok iya bikin panti anak berkebutuhan khusus. Jadi yang disebut ABK tadi itu bukan anak buah kapal ya, tapi anak berkebutuhan khusus. Terima kasih Pak atas masukannya itu. Jadi perkara obat dan ruqyah itu bergandeng, berjalan seiring. Nabi Muhammad SAW menggunakan obat. Bukannya tidak, tapi obat zaman Nabi itu madu. Dan madu itu diberikan, orang bertanya ke Nabi, saya beri apa ya Nabi? Keluarganya ada yang sakit. Berilah madu. Aku katanya. lelah, bateraiku madu. lemah. Setelah diberi madu, anak itu masih sakit. Orang itu lapor lagi, karena di zaman Nabi itu hubungan Nabi dengan para sahabat itu begitu akrab. Tidak bisa makan, lapor Nabi. Sakit, lapor Nabi. Semua lapor Nabi. Masih sakit ya Nabi? Kasih lagi madu. Kasih lagi. Nah, tidak tahu yang keberapa kali, akhirnya sembuh. Kesimpulannya adalah, dosis atau berapa banyak obat itu terpakai, hanya Allah yang tahu. Pada kali yang sekian, dia sembuh. Qadarullah. Jadi obat tetap dipakai, dan doa melalui ruqyah dipakai. Lalu yang ketiga, apakah obat dari farmasi tidak sama dengan obat yang herbal? Itu jawabannya begini, obat yang dari farmasi itu sudah dan seterusnya. Jadi makanya mewakili pabrik obat, makanya obat itu mahal. Pabrik obat terima kasih sama saya. Karena sudah menyampaikan mengapa obat itu mahal, karena penelitiannya itu sangat memakan waktu dan biaya. Jadi Pfizer itu, atau merek dan sebagainya, itu mengeluarkan dana yang luar biasa besar. Jadi sesuatu barang yang semelekete, kalau sudah keluar dengan merek pabrik tersebut akan menjadi mahal. Lah kalau tidak terima, ya cobalah bikin sendiri pabrik obat. Muhammadiyah mampu. Muhammadiyah itu luar biasa loh. Tycoon itu. Orang yang paling kaya di dunia. Tinggal mau bikin apa? Arahkan. Pabrik obat. Karena kebutuhan terbesar masyarakat Indonesia itu yang kesekian, tapi masih dalam 5 besar saya rasa. Itu adalah obat. Bukan beras, tidak selalu beras. Sekarang anak-anak tidak mau makan nasi. Anak-anak maunya makannya roti. Ya. Jadi obat itu memang harus jadi bagian dari usaha kesehatan Muhammadiyah. Belum ada yang ngomong. Mudah-mudahan Pak Muhajir dengar. Dia bisa itu menggerakkan orang bikin pabrik obat. Warga Muhammadiyah punya pabrik obat ada. Jadi ada pabrik obat abadi namanya. Tapi tidak tahu sekarang masih ada apa enggak. Banyak yang berkecimpung di bidang kesehatan. Orang menganggap pabrik obat itu terlalu besar, terlalu berat.
Padahal enggak juga. Asal ditekuni, lama-lama akan jadi pabrik. Pabrik obat Sanbe itu asalnya rumah kecil. Industri rumahan. Tapi mereka pakai nama besar. Seolah-olah pabriknya gede. Dan itu gampang. Itu tinggal nyewa. Sewa aja sebentar. Izinnya keluar, sudah tidak disewa lagi. Bikin. Muhammadiyah harus bisa. Jadi gitu Pak. Dikombinasikan boleh. Ya, ya. Ya. Benar. Nah, disitulah keadilan Allah. Kalau saya mah melihatnya itulah yang sebenarnya benar itu ya begitu. Jadi orang yang di satu secara keseluruhan dia itu bodoh, tapi Allah beri satu kelompok sel yang dia itu menjadi seorang pelempar yang tepat. Jadi ada namanya itu Forrest Gump. Ini kisah nyata. Forrest Gump itu anak yang sangat terbelakang. Berjalan tidak bisa, ngomong susah. Pernah dengar Forrest Gump? Maka ibunya ini yang penuh afeksionis. Rahman dan rahimnya itu sudah pindah ke ibunya. Maka dibesarkanlah si Forrest ini dalam suasana kasih sayang, ditemani berlari, ditemani berjalan, ditemani kemana-mana, apa yang dia inginkan selama tidak berbahaya dituruti, jadilah dia itu pelari yang kencang. Seorang pelatih baseball melihat dia, dan dia itu kehebatannya yang lain adalah, dia itu tidak merasa sakit. Jadi anak-anak autis itu tidak merasa sakit. Rasa sakitnya tumpul. Main baseball itu badan ini ditubrukkan ke lawan. Nah, Forrest Gump itu kalau menubrukkan badannya ke lawan, lawannya terpelanting dan dia bisa bawa bola, lari terus ke gawang dan menjeploskan bola. Akhirnya dia menjadi bintang di dalam Liga Baseball Amerika. Sampai diundang ke Gedung Putih, ke Istana Negara. Nah, kejadian ini begitu hebat sehingga difilmkan. Itu luar biasa, itu harus lihat. Tapi saya ketika nonton itu karena terlalu panjang, saya tertidur. Jadi ini memang kacau sekali. Tapi kesimpulannya bagus. Gitu Pak. Jadi memang itu keadilan Allah. Jadi dilatih dia satu hal. Misalnya dia itu ahli main gitar. Ya sudah gitaran aja dia. Ajari macam-macam lagu. Nanti dia bisa mengalahkan Iwan Fals. Jadi, kalau ke arah Quran mungkin agak berat. Tapi saya tidak tahu juga. Karena Al-Quran itu membutuhkan rahmat Allah jelas, kemudian juga ya daripada bermain seni, saya kira membaca Quran lebih susah ya. Tapi ya begitulah Pak, harus ada satu kemampuan keahlian dia yang khusus. Misalnya memasak, dia akan membuat masakan itu paling enak di dunia. Jadi beri dia satu, apa istilahnya itu, satu topik khusus saja. Jangan macam-macam. Kalau macam-macam dia tidak bisa. Misalnya nulis kaligrafi, itu dia bisa itu. Dan dia akan diundang kemana-mana untuk menghiasi masjid. Di zaman dulu, masjid itu dihias dengan kaligrafi. Masjid Agung Al-Azhar saya maksud. Kebayoran Baru. Dindingnya penuh kaligrafi. Dan ada beberapa masjid lama juga begitu. Masjid Jami' Kemayoran apa juga.
Alhamdulillah Bapak-Bapak dan Ibu, saya mohon doanya juga. Ntar lagi mau berangkat ke Semarang. Mudah-mudahan selamat pergi dan pulang. Amin ya Rabbal. Kita sudahi ya Pak. Salam.